Saudara yang dikasihi, saya sangat percaya ketika kita ada di dalam gereja Tuhan, kita berharap Tuhan bisa melawat hidup kita. Ya, kita bukan cuma sekedar mendengarkan khotbah atau menjalani ibadah, tapi kita berharap Tuhan bisa menjamah kita, mengubah hidup kita. Karena itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar beribadah. Karena ketika kita mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hidup kita diubahkan. Ya, sedikit saudara sebelum saya masuk kepada topiknya, entah karena saya lagi berbicara ini. Ada banyak anak Tuhan ketika datang ke gereja ataupun mengikut Tuhan, mengharapkan mujizat. Mujizat tidak salah, mengharapkan berkat tidak salah, mengharapkan pertolongan Tuhan tidak salah. Tapi semua yang disebutkan tadi, berkat, mujizat, pertolongan Tuhan, itu adalah perbuatan Tuhan. Coba katakan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan mengubah kondisi kita. Mengubah kondisi kita dari sakit menjadi sembuh, dari nggak punya duit menjadi ada berkat, kira-kira gitu ya. Dari terikat dilepaskan, itu perbuatan Tuhan mengubah kondisi kita. Beda halnya kalau Anda mengalami pribadi Tuhan, bukan perbuatan Tuhan. Ketika Anda mengalami pribadi Tuhan, maka yang berubah diri saudara dan diri saya. Maka kehidupan saudara, diri saudara diubahkan. Sekalipun mungkin kondisi kita belum berubah, tapi diri kita sudah berubah duluan. Sehingga kita melihat kondisi kita berbeda sekarang. Karena diri kita diubahkan mengalami transformasi. Nah, banyak orang mengalami perubahan secara kondisi, tapi dirinya tidak berubah. Paham maksud saya? Ada banyak orang ngalamin mujizat, ada banyak orang ngalamin berkat, ada banyak orang ngalamin pertolongan Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah. Maksudnya dirinya, pribadinya tidak berubah. Karena yang dialami adalah perbuatan Tuhan. Yang Tuhan mau saudara dan saya adalah datang ke gereja ngalami pribadi Tuhan. Ketika Anda ngalamin pribadi Tuhan, dirimu berubah. Zakheus adalah contohnya orang yang tidak mencari perbuatan Tuhan. Karena dia bilang, aku mau melihat orang seperti apa. Zakheus bilang begitu kepada Yesus. Yang dia alami adalah pribadi Tuhan. Sehingga Tuhan hadir di rumahnya dan dirinya mengalami transformasi. Yang Tuhan inginkan dari setiap orang percaya kalau datang ke gereja adalah mengalami pribadi Tuhan. Bukan cuma ngalamin sesuatu yang asik dalam ibadah, bukan itu. Walaupun itu sah-sah saja kita ngalami, tapi pribadi Tuhan itu jauh lebih penting. Nah, hari ini saya secara spesifik mau berbicara tentang bagaimana saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak boleh hanya sekedar datang ke gereja, duduk ke gereja, dengar ibadah, ikut ibadah langsung pulang, tapi kita tidak berdampak. Tuhan memanggil saudara, Tuhan memanggil saya menjadi terang dan garam dunia, betul nggak saudara? Untuk menjadi terang dan garam dunia artinya Anda berdampak. Saudara untuk bisa berdampak melalui karya, melalui buah kehidupan saudara. Nah, oleh karena itu saudara, hari ini tema khotbah saya adalah dipanggil untuk berkarya dan berdampak. Kalau tadi pagi saya berkata bahwa saudara dan saya anak Tuhan adalah solusi bagi dunia ini. Melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, setiap kita. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara ketika lahir di bumi ini, Tuhan sudah mengequip, Tuhan sudah menginstall, Tuhan sudah menanam sesuatu dalam hidup saudara, minimal talenta. Minimal 1 talenta. Siapa yang percaya dirinya ada talenta? Coba angkat tangan. Siapa yang percaya ada talenta? Ya, ada bakat. Ada bakat yang memasak, ada bakat makan, kan begitu. Ya saudara, kita ada bakat. Semua orang ada bakat, bakat nyanyi dan sebagainya. Kenapa Tuhan memberikan bakat? Kenapa Tuhan memberikan talenta? Supaya saudara bisa menjalani hidup ini dan mencukupi kebutuhan hidupmu. Tapi kalau Anda sebagai orang percaya, Anda lebih hebat lagi. Anda bukan cuma punya talenta, Anda bukan cuma punya bakat, tapi Anda diberikan karunia roh dari Roh Kudus. Yang merupakan dan memampukan saudara untuk berkarya secara supranatural. Kalau talenta, bakat, Anda bekerja secara natural, manusiawi saudara di sana. Tapi ketika Anda mendapat karunia dari Roh Kudus, Anda mendapatkan karunia dari Tuhan, maka apa yang terjadi? Anda dimampukan oleh Tuhan, bukan cuma bekerja secara natural, tapi secara supranatural. Karena roh Allah yang dalam diri saudara, itulah yang memampukan saudara untuk bekerja melampaui akal budi saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, hari ini saya mau mengajak saudara, karena tema di bulan ini dalam gereja saudara adalah bagaimana mengembangkan karunia Tuhan. Penting sekali saudara. Gak ada yang namanya orang pasif di dalam gereja. Gak ada orang yang namanya penonton dalam gereja. Halo? Oke, 1 orang doang yang ngerti ya. Saya ulangi saudara. Gak ada penonton di dalam gereja Tuhan. Gak ada yang pasif dalam gereja Tuhan.
No, dalam gereja Tuhan setiap orang terlibat. Kita terlibat untuk membangun tubuh Kristus. Kita terlibat untuk bekerja di dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan mau, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana kerajaan Allah bisa datang kalau saudara dan saya tidak mengaktifasi kerajaan ini di atas muka bumi ini? Melalui saudara. Coba bilang sebelah saudara, Tuhan perlu kamu. Haleluya. Tahukah saudara kalau kita hanya jadi penonton di gereja, maka kita hanya pinternya mengkritik. Seorang penonton hanya tahu mengkritik. Serius saudara. Coba kalau Anda nonton sepak bola, aduh begitu aja gak bisa gol. Coba Anda main, belum tentu gol. Malah kita bisa sakit kaki ya saudara ya. Nah saudara yang dikasih, kadang-kadang kita begitu mudah untuk memberi komentar, mengkritik dan sebagainya. Why? Karena kita menjadi seorang penonton. Tapi ketika Anda mulai menjadi seorang pemain, Anda bukan hanya menjadi seorang penonton, maka Anda akan berbeda lagi. Anda mulai mengerti betapa sulitnya menjadi seorang pemain. Sehingga Anda mulai menyadari betapa melayani itu adalah sesuatu pengorbanan dari orang-orang lain. Dan Anda mulai mengerti pelayanan itu adalah memberi hidup. Yang paham coba lambaikan tangan. Saudara, kita tidak bisa menjadi hanya sekedar konsumen. Kalau Anda yang bekerja di kantor ya, bos kita di kantor tidak mengukur Anda dan saya yang bekerja di kantor dari S1, S2, S3-nya, enggak. Ya itu pertama dilihat saudara. Dilihat bukan enggak dilihat. Anda punya surat keterangan, Anda punya sertifikat dan sebagainya dilihat sih. Bukan enggak seperti diabaikan, tetapi untuk menentukan Anda punya masa depan di perusahaan itu, bukan itu yang dilihat sebenarnya. Itu hanya pendahuluan. Yang dilihat adalah produktivitas. Betul atau enggak? Produktivitas saudara, seberapa Anda produktif. Makanya saudara ada KPI. Ada Key Performance Index. Harus dilihat dulu saudara KPI-nya. Bagaimana orang ini bisa nggak layak naik gaji, bisa nggak layak dari promosi. Why? Karena dilihat produktivitasnya. Apa yang dihasilkan, apa yang sudah diberikan untuk perusahaannya. Saya teringat ketika saya masih bekerja di bank dulu saudara. Ketika saya masih bekerja di bank, waktu saya pindah, ketika ditawarkan menjadi posisi seorang direktur, ketika saya ditanya, berapa gajimu yang minta? Saya bilang saya nggak minta gaji berapa, saya hanya menentukan sekian. Kenapa begitu tinggi kamu minta? Saya cuma bilang begini, saya percaya apa yang saya berikan ke perusahaan ini bisa lebih gede daripada gaji saya. Bukan sombong saudara, no. Tapi karena kita tahu kita bisa produktivitas, kita bisa produktif. Oleh karena itu saudara, saya sangat percaya Allah ingin saudara dan saya berbuah. Supaya buahmu banyak. Karena ketika engkau berbuah lebat, maka Allah Bapa dimuliakan. Katakan amin. Coba bilang lagi sebelah saudara, berbuah. Kita baca satu ayat dulu, saudara nggak ada di slide saya. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 6 sampai ayat 7. Lukas 13. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah. Mencari apa? Buah. Dia tidak cari pohonnya. Saudara Anda mau taruh pohon tapi kalau nggak berbuah capek hati gak saudara? Kalau Anda punya pohon mangga di kebun saudara itu pohon mangga tidak pernah berbuah. Kesel gak? Kesel. Gua tebang juga nih, begitu kan saudara? Ganti aja dengan pohon yang lain dah. Kan gitu saudara. Saudara kalau Anda sama pohon kayak gitu, saudara pikir Tuhan gak melihat itu sama diri saudara dan saya? Lalu dia berkata begini, saudara, ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tapi tidak menemukan. Artinya pohon ini tidak produktif, sia-sia mengambil tempat di tanah itu. Lalu ayat yang ke-7 dia berkata, ia berkata kepada pengurus kebun ini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, aku tidak menemukannya. Tebang pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Wow, saudara, Tuhan memberikan saudara hidup, Tuhan memberikan saudara talenta, Tuhan memberikan saudara karunia supaya saudara berbuah, supaya orang bisa menikmati. Gak pernah ada pohon menghasilkan buah untuk dinikmati oleh pohonnya sendiri. Pernah lihat pohon mangga menikmati mangganya? Halo? Nggak ada. Pernah lihat pohon duren menikmati durennya?
Nggak ada. Yang menikmati adalah saudara dan saya. Tahukah saudara, Tuhan memberikan karunia talenta bukan untuk saudara nikmati. Tetapi untuk orang lain bisa menikmati. Tadi pagi saya berkata bahwa orang yang jago masak, seorang koki, dia masak sesuatu bukan untuk dirinya, buat orang lain. Kalau Anda lihat koki yang jago, dia akan masak buat saudara. Coba makanan ini. Anda bilang, wah enak ya. Dia tertarik, dia bikin lagi. Jarang koki masak buat dirinya sendiri. Koki kadang-kadang makannya yang simple-simple aja kok. Halo, betul? Gak pernah saya lihat penari menari untuk dirinya sendiri di depan cermin, nari sendiri. Gak ada, saudara. Nggak ada yang begitu. Dia menari supaya orang bisa menikmati tariannya. Betul apa enggak? Hal yang sama saudara, Tuhan memberikan talenta dan karunia buat saudara. Bukan untuk saudara nikmati supaya saudara berbuah. Orang lain bisa menikmati apa? Kerajaan Allah. Paling tidak mereka mencicipi kerajaan Allah di bumi ini melalui saudara dan saya. Kalau Anda ngerti ini maka Anda tahu kekristenan bukan hanya datang ke gereja, duduk di gereja dengan manis. Lalu pulang dari gereja, pulang ke rumah dengan kegiatan kita sendiri. No, tapi kita mau belajar untuk bisa berbuah. Sikut sebelah saudara, berbuah. Kekristenan baru bisa disebut berdampak. Banyak orang saudara mendengar klise, kata-kata klise yang mengatakan bahwa kita orang Kristen harus berdampak. Kekristenan harus bisa berdampak kalau benar-benar kita berdampak secara nyata. Ada satu statement ya, di dalam satu camp kaum pria yang berkata begini. Perubahan baru benar-benar terjadi, perubahan disebut perubahan kalau benar-benar sudah berubah. Perubahan kalau belum berubah, orangnya belum berubah, itu cuma slogan. Perubahan baru betul-betul perubahan kalau orang itu sudah berubah. Ya atau tidak? Yang setuju coba lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang memberi hidup supaya Anda yang memilikinya hidup berkelimpahan. Maksudnya apa hidup berkelimpahan? Saudara, Yohanes 10 ayat 10, jangan dikutip sebagai duit. No, ayat itu gak ada urusan sama duit. Ayat itu bilang, kalau Yesus datang memberikan kamu hidup yang berkelimpahan. Orang Kristen suka pakai ayat ini, hidup berkelimpahan urusannya ini, apa ini? Ini apa ini? Ya kalau ini Anda tahu ya, itu hebat saudara. Ini tahu, ini juga tahu, itu hebat saudara. Nah saudara, Tuhan tidak bicara soal duit, Tuhan sudah bicara soal kehidupan yang Anda terima. Anda alirkan ke orang lain berkelimpahan, orang lain ngalamin hidup itu. Anda akan melihat saudara satu slide yang saya mau sampaikan kepada saudara. Coba lihat satu slide ini. Seorang bernama Henry Wadsworth Longfellow berkata begini. Seseorang menilai dan mengukur dirinya sendiri dari apa yang ia rasa. Coba bilang saya rasa. Sekali lagi saya rasa. Yang ia rasa, ia dapat kerjakan. Jadi kita berpikir gini, gua rasa kalau itu mah gua juga bisa gitu. Pernah dengar? Yang begitu mah gua rasa gua juga bisa. Saudara dan saya menilai diri kita karena kita merasa kita dapat mengerjakan itu. Sementara itu orang lain menilai saudara dan mengukur saudara atau seseorang dari apa yang sudah dikerjakannya. Paham gak nih saudara? Kita menilai diri kita, gitu saya rasa saya bisa. Kita merasa kita bisa. Tapi orang lain nilai kita, apa yang lo udah kerjain selama ini. It's not about what you think you can. Bukan berarti apa yang saya rasa saya bisa. Tapi apa yang sudah saudara dan saya kerjakan. Di gereja, di keluarga, di pekerjaan, di bisnis, di marketplace. Apa yang kita sudah kerjakan. Itu sebabnya ketika Elia bersembunyi di goa, dia merasa dia sendirian. Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu sekarang di sini? Ngapain kamu? Boleh sikut sebelah saudara tanya gini, ngapain kamu? Coba bilang gitu. Tuhan mau saudara menghasilkan buah, Yohanes 15 jelas mengatakan, dan buah itu adalah tetap. Coba bilang tetap. Tetap itu artinya apa? Konsisten. Tuhan mau saudara berbuah, berkarya secara konsisten. Bukan entar iya, entar enggak. No. Konsisten. Buah-buah pelayanan saudara keluar oleh karena Anda mulai mempraktekkan karunia-karunia saudara. Kita lihat slide lagi berikutnya. Tuhan ingin umatnya berkarya dan berdampak bagi komunitas dan kota. Oh iya, Tuhan mau saudara dan saya berdampak bagi kota. Nggak usah ngomong kota lah, komunitas dulu lah.
Yang di sekolah, yang di kampus, ya, yang di rumah, yang di gereja. Komunitas dulu deh, kita nggak usah ngomong kota. Maka itu yang menarik, ada satu ayat sangat menarik, sering dikutip. Kita lihat Yeremia 27, nggak ada di slide saya kayaknya. Saya nggak tahu ada atau enggak. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya baca. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Orang sering menekankan ayat usahakanlah kesejahteraan kota. Enggak salah memang mengusahakan kesejahteraan kota. Tapi saya mau ajak saudara lihat kemana aku buang. Coba bilang kemana aku buang. Coba bilang kemana Tuhan buang saya. Enggak dengar. Coba kemana Tuhan buang saya. Maksudnya ayat itu begini. Bangsa Israel ada masuk dalam tawanan sebagai di dalam pembuangan. Kondisi bangsa Israel adalah kondisi yang tidak enak karena ada di dalam masa pembuangan. Situasi yang tidak enak di negeri asing. Sementara kondisi yang gak enak, sementara kondisi yang tidak kondusif, sementara kondisi yang tidak ideal, itu Tuhan masih bilang kamu harus mengusahakan kesejahteraan kota. Paham gak? Banyak orang berkata gimana saya bisa menjadi berkat sementara hidup saya lagi babak belur. Tuhan justru kepengen lewat hidupmu engkau tetap bisa menjadi berkat. Kok bisa? Seorang bintang film, seorang pria bintang film Hong Kong, cerita udah lama, kisah nyata. Menikah dengan seorang wanita, hari gini mesti jelas, pria menikah dengan seorang wanita, mesti jelas. Ya, saya mesti pertegas. Pria bintang film Hong Kong menikah dengan seorang wanita, kemudian memutuskan tinggal di Singapura. Setelah sekian tahun menikah, baru ketahuan suaminya mengidap kanker stadium terakhir. Dokter angkat tangan, dokter bilang gak bisa dia apa-apain. Singapura loh. Di mana dia bergereja di Singapura, gerejanya setiap minggu adakan doa di rumahnya. Suatu ketika si suami bilang begini, saya bikin ceritanya singkat aja ya. Bisa dipersingkat, bisa diperjelas, tapi yang singkat-singkat aja. Lalu suaminya bilang sama istrinya gini suatu ketika, hari ini hari Minggu kan, kita ke gereja kan? Iya, kenapa? Pakaikan saya baju yang paling lengkap, jas, dasi, sepatu yang rapi. Istri mana yang gak kaget dengar suami ngomong begini? Jangan-jangan sudah punya feeling. Ini kayak ada firasat mau masuk kotak gitu kan? Paham gak nih saudara? Suruh pakai pakaian rapi, bagaimana kondisi. Terus istri mana juga deg-degan itu. Lalu istrinya nanya, mau ngapain kamu pakai baju lengkap ke gereja? Dia bilang, aku mau bersaksi di gereja. Istrinya langsung berkomentar begini, dengar baik-baik. Kamu mau bersaksi apa? Belum sembuh kok. Kan kita orang Kristen punya konsep begitu tuh. Kalau mau bersaksi, jangan waktu sakit dong bersaksi. Kalau udah sembuh bersaksi baru Tuhan dimuliakan. Kan dari sakit sembuh. Jangan waktu masih bangkrut bersaksi dong. Tunggu dari bangkrut jadi ekonominya pulih jadi kaya raya lagi baru bersaksi dong. Di situ baru Tuhan dimuliakan kan gitu ya. Cara berpikir kita begitu pada umumnya. So istrinya bilang begitu. Kamu tunggu sembuh dulu. So enggak jawaban dia bilang. Kenapa mesti saya tunggu sembuh dulu baru bersaksi? Emang saya enggak bisa bersaksi dalam kondisi kayak begini. Emang kamu mau bersaksi apa? Saya mau bersaksi Tuhan itu baik. Di tengah-tengah saya punya kesulitan. Kanker saya, kemo yang begitu sakit. Saya lihat Tuhan itu baik dan setia dalam hidup saya. Kenapa saya enggak bisa bersaksi tentang itu? Istrinya minta izin sama pastornya. Boleh nggak bersaksi? Dia bersaksi hari Minggu. Saudara mau tahu? Dia belum sembuh. Dia bersaksi satu gereja dilawat Tuhan. Saudara, lawatan Tuhan nggak perlu tunggu kebangkitan, kebangunan rohani atau pendeta besar datang ke gerejamu. No. Tapi ada satu orang yang ngerti bahwa God is good all the time. And all the time God is good. Bahwa Allah itu baik saudara. Dan dia bisa berkarya di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin dia berkarya.
Siapa bilang nggak bisa? Itu sebabnya Tuhan bilang, usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang. Kondisimu tidak baik, but still you can become a blessing. Tetap bisa jadi berkat. Coba bilang sebelah saudara, siap jadi berkat? Oh haleluya. Katakan amin. Jadi saudara jangan tunggu saya kaya dulu, jangan tunggu bisnis saya berhasil, jangan tunggu saya sembuh dulu. Anda bisa waktu sakit pun Anda bisa bersaksi. Saya teruskan sedikit saudara, kesaksian tadi. Papanya orang Hong Kong, penyembah berhala. Papanya terbang ke Singapura, karena dia sering dengar anaknya ngomong Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jadi si papanya bingung, nih anak kenapa? Sementara masih sakit ngomongnya Tuhan, Tuhan terus. So waktu ditanya kenapa bapak datang? Saya mau ngomong sama anak saya. Kenapa? Saya pengen tahu hanya 2 kemungkinan anak saya ngomong begini. Kenapa? Yang pertama, anak saya sudah sakit sampai korsleting. Ngomongnya Tuhan terus, ngerti? Atau yang kedua dia bilang, Tuhannya begitu hebat. Sampai begitu rupa di sakitnya pun masih nyebut Tuhan. Berarti atau yang kedua, Tuhannya hebat. Saya mau interview dia, saya mau ngomong sama dia. Karena saya bapaknya saya tahu. Silakan diajak ngomong. Setelah 1 jam ngomong sama anaknya, dia keluar. Orang tanya, Pak gimana? Anakmu kira-kira gimana hasil penyelidikanmu kira-kira? Dia bilang anak gua masih waras. Ngomongnya masih oke, semua jelas, gua tahu anak gua, so anak gua waras. Kesimpulan gua yang kedua kata dia, Tuhannya hebat. Apa yang dia lakukan? Penyembahan berhalanya diserahkan. Dia percaya Tuhan dan keluarganya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Apakah dia tidak memenangkan jiwa? Yes, dalam kondisi apa? Sakit. Saudara, kita tidak perlu berkata, tunggu Tuhan berkati saya mau memberkati orang lain. Omong kosong. Saudara nggak perlu tunggu seperti itu. Di mana Anda berada hari ini, bersama Tuhan Anda bisa berdampak, berkarya, jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, siang hari ini saya mau ajak saudara bagaimana saudara bisa berkarya dan berdampak. Mau berkarya? Mau berdampak? Jadi berkat bagi orang lain saudara. Jadi berkat. Saudara, di rumah saya ada pohon mangga. Kalau pohon mangga udah berbuah banyak, kita juga bingung makannya. Mau diapain lagi? Mau dirujak? Mau dibikin rujak serut? Bisa moncor kita tiap hari makan begitu. Nggak bisa saudara. So apa yang terjadi? Orang gereja kita panggil. Nih ada, mereka datang rame-rame. Petik buahnya. Loh saudara kenapa? Itu jadi berkat. Pohon mangga tidak pernah makan mangganya. Ada amin. Mari kita melihat bagaimana saudara bisa berkarya dan berdampak. Yang pertama terlibat dalam pelayanan. Orang Kristen tuh ya, kalau disuruh terlibat dalam pelayanan, lu aja deh, gua nanti aja deh, gitu. Maksud saya bukan di sini, bukan. Di mana? Di sana sini begitu, enggak di sini, di sana sini gitu. Lu aja deh, gua nggak ada waktu. Saya beritahu saudara. Ketika Anda terlibat dalam pelayanan, Anda melihat Tuhan bekerja di pelayanan. Iman saudara dilatih dalam pelayanan. Pengalamanmu sama Tuhan dilatih dalam pelayanan. Pengenalanmu akan Tuhan makin dibuat mengerti oleh Tuhan melalui pelayanan. Anda mulai melihat penderitaan orang lain, Anda mulai belajar belas kasihan melalui pelayanan. Anda mulai mengerti bagaimana hidup saudara bisa dipakai untuk memberkati orang lain lewat pelayanan. Maka ketika engkau mulai belajar, mengerti hal-hal dari Tuhan, iman saudara, pengertian saudara terus dibangkitkan. Saudara jangan pikir itu hanya berguna buat pelayanan. Nanti ketika Anda praktek dalam kehidupanmu sehari-hari, bekerja dan berbisnis, apa yang Anda pernah alami dalam pelayanan, ini berguna buat pekerjaan saudara. Sehingga Anda mulai belajar kalau di situ iman saya bekerja, di sini iman saya juga bisa bekerja. Kalau di situ mujizat bisa terjadi, berarti di sini mujizat bisa terjadi. Gak ada yang namanya buang-buang waktu. Gak ada yang namanya sia-sia. No, tapi justru lewat pelayanan Anda belajar banyak dari Tuhan. 1 Timotius 4, 14, 15 bilang begini.
Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan anak sidang penatua. Perhatikan semua itu, hidup di dalamnya supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Coba bilang kemajuan saya. Sekali lagi, kemajuan saya kelihatan oleh semua orang. Bagaimana kemajuan saudara dan saya bisa kelihatan? Ketika saudara tidak melalaikan karunia. Ketika Anda mulai mempraktekkan karunia, Anda akan dibawa oleh Tuhan. Bergerak maju, menjadi bertumbuh, kemajuanmu kelihatan. Makanya orang yang gak melayani sama orang yang melayani akan kelihatan perbedaannya. Orang yang tidak melayani gitu-gitu terus. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Amin. Gitu loh saudara. Tapi kalau kita melayani, kita akan melihat. Dari waktu ke waktu kita mulai belajar. Paling tidak ketika kita ketemu hamba Tuhan. Paling tidak ketika kita mendengar pembicara atau pengkhotbah. Mulai sharing dengan mereka. Anda mendapat bagian yang dibawa oleh si hamba Tuhan. Di situ Anda akan melihat pertumbuhan saudara. Karena lewat pelayananlah saudara itu merupakan kesempatan bagi Anda untuk jadi berkat. Itu ada di slide saya kalau tidak salah. Pelayanan merupakan kesempatan agar saudara jadi berkat. Mau jadi berkat? Siapa yang mau jadi berkat? Lambaikan tangan. Lewat pelayanan. Itu membuat saudara kesempatan untuk bisa jadi berkat. Bahkan pelayanan menjadi sarana buat saudara untuk menemukan panggilan saudara. Mengaktifkan, mempraktekkan dan mengembangkan talenta. Saya percaya setiap saudara punya karunia, setiap saudara punya talenta. Praktekkan lewat pelayanan. Pelayanan saudara nggak usah harus ada di depan panggung ini, nggak harus. Pelayanan memberi, pelayanan mulai dengan pelayanan dengan memimpin, pelayanan untuk bisa mengatur, pelayanan untuk menasehati, pelayanan. Karena Tuhan berikan karunia bukan untuk disimpan, tapi untuk dikembangkan. Amin? Yes, untuk saudara kembangkan. Percaya enggak saudara ini bagian dari solusi? Bukan bagian dari masalah. Siapa yang percaya dirinya adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah? Saudara harus mengerti bahwa Tuhan taruh saudara di bumi ini, di pekerjaan saudara, di keluarga saudara, di dalam pelayanan, dimanapun. Tuhan mau saudara dan saya jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Bagaimana saudara bisa menjadi bagian dari solusi? Karena ada karunia, ada talenta Tuhan dalam hidup saudara. Kalau Anda praktekkan, Anda bisa melihat saudara, bahwa itu menjadi sarana dari Tuhan untuk saudara lama-lama menemukan panggilan saudara. Saya cerita sedikit. Saya mulai melayani sejak mulai masuk kuliah, SMA lulus, pas kuliah saya sudah mulai melayani di mahasiswa. Bersama dengan istri saya. Dulu belum jadi istri. Sama-sama melayani. Saya nggak tahu panggilan saya apa. Tapi ketika terbentuk sebuah komunitas waktu itu sebelum jadi gereja. Saya melayani apa saja. Saya disuruh jadi WL, dulu nggak ada sebutnya WL. Pokoknya pimpin pujian, kalau dulu namanya gitu, bukan worship leader. Kalau sekarang kan WL, lebih keren gitu kan. Kalau dulu pimpin pujian. Ya saya pimpin pujian, karena suara saya nggak fales. Paling tidak nggak fales lah. Bisa nyanyi lah. Kan ada orang ya, jangankan nyanyi fales, nafas aja fales. Lo ada orang nafas fales, tepuk tangan fales. Lo ada orang tepuk tangan fales, musiknya kemana, tepuk tangannya kemana. Itu fales itu. Tapi saya bisa nyanyi, oke saya nyanyi. Pimpin, oke. Saya pelayanan misi, pergi ke daerah, ikut. Saya membantu pelayanan administrasi, keuangan, saya nanganin karena saya sekolah ekonomi. Saya disuruh jadi konseling untuk konselingin orang, doain orang, saya ikut. Saya disuruh khotbah, kasih renungan, saya lakukan. Semua saya lakukan. Tapi dengan berjalannya waktu, teman-teman saya mulai kasih tahu. Kamu lebih bagus kalau lagi khotbah. Kamu lebih bagus kalau lagi ngajar. Bukan berarti yang lain jelek. Tapi dia lihat, kalau kamu lagi khotbah, lagi ngajar, beda kata dia.
So then apa yang terjadi? Then I know, saya mulai ngerti bahwa this is the calling. Ini menjadi panggilan, ini menjadi bagian yang Tuhan memberikan kasih karunia, urapan yang lebih daripada yang lain. Yang saya kerjakan. Saya temukan itu dari mana? Dari pelayanan. Nah ketika saya tahu pelayanan saya mengajar, pelayanan saya khotbah, mengajar sesuatu. Ketika saya bekerja di bank, ini karunia saya, ini talenta saya pakai untuk mengajar semua yang namanya karyawan-karyawan. Justru disitulah Anda menemukan panggilan Tuhan. Tahukah saudara ketika Anda menemukan panggilan Tuhan, Anda menemukan tanah perjanjianmu. Anda menemukan emas dalam hidup saudara. Maka itu saudara jangan heran saudara, talenta saudara akan Anda lihat. Jadi hari ini saudara terjun dalam pelayanan. Saya mau ajak saudara lihat lagi satu ayat. Yang tadi pagi juga saya sudah baca, Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Oh haleluya, siapa yang ngikutin saya sejauh ini? Lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota. Tapi semua anggota punya tugas yang sama. Tidak semua anggota punya tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita sangat bergantung pada yang lain. Demikianlah kita punya karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, coba katakan nubuat. Sekali lagi nubuat. Baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman. Jadi ada orang yang dipakai memang dalam nubuatan. Menyampaikan pesan-pesan sehingga kita yang gak pernah kita tahu mulai disingkapkan lewat profetik. Tapi gak semua orang di situ. Baik kalau ada orang yang seperti itu. Tapi Tuhan juga bilang begini melalui Rasul Paulus. Jika karunia untuk melayani. Kalau semuanya nubuatan gak ada yang melayani, terus siapa yang mau melayani? Jadi ada orang bagian yang bisa melayani. So kalau orang yang bagian melayani, melayanilah. Jangan bilang kenapa gue kepengennya kayak dia tuh cuma nubuatan aja enak gue melayani. Loh setiap orang punya bagiannya. Punya talentanya. Jika karunia untuk mengajar, coba bilang ngajar. Ada orang yang dipakai untuk ngajar, gak semua orang ngajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ada orang yang memang dipakai untuk menasehati, menjadi konsel. Ada orang yang kalau dia berikan nasihat, bijak banget. Makanya banyak orang datang ke orang ini walaupun masih muda, tapi nasihatnya bijak. So kalau Anda dipakai di situ silakan. Anda mungkin bukan ngajar, Anda mungkin tidak bernubuat, Anda tidak melayani, tapi Anda menasehati. Tapi ada juga saudara membagi-bagikan sesuatu. Ada orang yang gampang untuk memberi. Berbagi dengan apa yang dia miliki. Terus dikatakan siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ada orang yang memimpin, dipakai jadi pemimpin. Come on, pakai diri Anda, berikan menjadi seorang pemimpin. Ada yang menunjukkan kemurahan, ada orang kemurahan hati, lakukan. Saudara kemurahan hati enggak harus tunggu kaya dulu, enggak. Ketika saya melayani di Sumatera Utara, saya melayani di desa. Udah lama, long time ago in Bethlehem. Saya masih kerja di bank, saya ambil cuti, saya sengaja pergi ke daerah. Ke desa, saya melayani. KKR malam. Orang dari ladang baru datang, katanya KKR jam 7, mulainya jam 9, selesai bisa jam 12 malam. Selesai KKR, berdiri di depan, salaman. Bayangkan gak orang begitu banyak salaman saudara, udah malam lagi. Tapi ibu-ibu yang salaman, di tangannya bukan cuma salaman tangan kosong. Ada salam Pentakosta, ada duitnya. Walaupun 10.000, 20.000. Saya waktu pegang, saya masih kerja di bank, saya tolak. Kenapa? Karena saya tahu dia lebih perlu duit ini untuk pulang ongkos daripada saya. Saya masih ada gaji sebagai seorang bankers di Jakarta. Saya tolak, dia nggak mau, dia suruh dia terima. Jadi tarik-tarikan tahu. Kan lucu.
Pendeta yang di sebelah saya sikut saya, Pak terima kata dia bisikin, terima. Penjelasannya nanti di rumah. Terima penjelasannya nanti di rumah. Saya terima, lucu gak? Untung dulu gak ada video pakai IG loh. Bahaya loh kalau dia yang lihat. Salaman masuk kantong, salaman masuk kantong. Coba kalau di IG, wah jadi viral. Itu bisa jadi bahaya itu. Masuk IG dari satu ke satu berikutnya. Pendeta Leonardo habis salaman masuk kantong. Waduh bahaya itu saudara. Selesai saya tanya, kenapa Pak? Mereka belajar dan diajar. Untuk bisa menghormati hamba Tuhan. Karena dia adalah utusan Tuhan. Dan mereka tahu, itulah pesan Tuhan yang diberikan buat mereka. Mereka menghargai firman. Saya bilang, wow. Saya ulangi, kemurahan hati, memberi tidak tunggu orang kaya. Orang cinta Tuhan, orang ngerti, itu yang akan memberi. Paham saudara? Jadi siapapun, apapun pelayanan saudara, silakan bagian saudara layani Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kalau tadi adalah saudara kalau mau menjadi berkat, berdampak, Anda terlibat dalam pelayanan. Yang kedua, apa yang Anda harus lakukan? Anda mempraktekkan dan mengembangkan karunia saudara melalui pelayanan tadi. Bagaimana Anda mempraktekkan? Bagaimana Anda mengembangkan karunia? Ini yang saya mau bahas di bagian terakhir, beberapa menit terakhir ini. Tadi pagi saya bicara banyak mengenai bagaimana Anda mempraktekkan karunia. Hari ini saya mau jelaskan di bagian terakhir khotbah saya, bagaimana Anda mempraktekkan, mengembangkan karunia saudara. Number one, yang pertama, kalau Anda mau mempraktekkan dan mengembangkan karunia, temukan karunia yang Tuhan berikan buat saudara. Mungkin gak ada di slide, Anda boleh catat. Ya kadang-kadang gak semua saya tulis di slide. Tujuannya supaya saudara juga aktif mencatat. Temukan karunia yang Tuhan berikan. Saudara, menemukan karunia Tuhan dalam hidup saudara sebenarnya simple. Simpelnya tuh gimana? Belajarlah peduli dengan lingkunganmu. Saya ulangi, belajarlah peduli dengan keadaan di sekitarmu. Perhatikan apa yang menjadi kebutuhan. Perhatikan apa yang dibutuhkan. Perhatikan saudara apa yang perlu Anda bisa tolong. Saat Anda bisa lihat kebutuhan, Anda bisa lihat keperluan yang ada di sekitar saudara. Baik di gereja, baik di keluarga, baik di komunitas, dimanapun Anda lihat ada kebutuhan itu, Anda masuk di dalamnya. Lambat laun, Anda akan melihat kepedulianmu akan menggali Anda punya potensi dan karuniamu. Tanpa Anda sadari, karena diawali dari kepedulian saudara. Karena pada umumnya yang namanya karunia, talenta itu muncul karena Anda tidak selfish, tidak egois. Tapi Anda mulai memperhatikan orang lain. Saat Anda mulai memperhatikan orang lain, maka Anda tanpa sadar akan dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga lewat karunia Anda bisa peduli buat orang lain, memberkati orang lain. Belajar untuk peduli. Salah satu cara menemukan karunia yang terbaik adalah belajar untuk peduli dengan lingkungan saudara. Kalau Anda nggak peduli, Anda nggak akan ketemu. Tapi kalau Anda mulai peduli, Anda mulai melihat, ternyata aku bisa masuk di sini, aku bisa tolong ini, talentamu muncul. Di gereja saya ada seorang ibu, very handy, sangat pekerjaan prakarya tangannya itu bagus. So ketika dia mulai masuk di dalam pelayanan hospitality di gereja kami, maka dia mulai melihat keperluan ini untuk dia bisa tata di hospitality, untuk dia bisa tata kebutuhan di hospitality di ruang VIP, bagaimana yang diperlukan. Dan kalau ada hamba Tuhan pembicara, dia mulai memikirkan apa souvenir, apa yang bisa diberikan kepada dia yang kreatif. Gak ada orang yang bisa berpikir demikian, cuma ibu ini. Kenapa? Karena dia punya talenta. Dan talenta itu mulai muncul karena dia mulai lihat ada kepedulian dan ada keperluan. Lihat apa yang menjadi keperluan di gereja ini. Lihat apa yang menjadi keperluan di komunitas Anda. Anda coba isi di sana. Maka Anda akan mulai ketemu. Hey, this is my strength. Ini kelebihan saya. Dan yang kedua, saya percaya kalau Anda mau mengembangkan dan mempraktekkan, selain Anda menemukan, Anda harus setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Hal-hal yang kecil yang lakukan dulu. Jangan yang mau gede-gede dulu, yang kecil.
Tuhan bilang setia dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Betul nggak? Halo, amin saudara. Setia, artinya apa? Walaupun kecil nggak milih-milih. Saya cuma mau pelayanan yang gede-gede, yang kelihatan enggak. Mulai dari yang kecil kok. Saya waktu melayani awal-awal, angkat kursi, pindahin kursi. Waktu renovasi angkat puing, lakukan kok. Semua kita lakukan dalam perkara yang kecil. Tuhan mendidik kita dari hal yang kecil. Haleluya. Gunakan secara konsisten walaupun ini orang biasa, orang gak terkenal. Males dah doain dia. Loh kenapa doain aja. Nanti lama-lama Anda makin tajam, Anda makin ngerti pelayananmu. Setia dalam perkara kecil. Yang ketiga saudara, melangkah dengan iman. Ketika Anda temukan, Anda peduli, Anda setia dalam perkara kecil, Anda mesti melangkah dengan iman. Kerjakan aja dengan iman, percaya aja Tuhan akan pakai saudara. Amin. Saya doain orang sakit. Kadang-kadang saya juga nggak tahu apakah Tuhan mau sembuh, apakah bisa sembuh atau enggak orang ini. Tapi saya hanya cuma percaya Tuhan bisa sembuhkan, udah. Pengalaman saya yang paling pertama menyembuhkan orang adalah orang kanker. Yang dokter juga sudah angkat tangan. Saya juga nggak tahu bisa sembuh atau enggak. Tapi saya hanya doain aja, melangkah dengan iman. Yang menyembuhkan Tuhan kok bukan saya. Tapi realitasnya orang itu disembuhkan karena Tuhan menyembuhkan. Halo? Melangkah aja. Kemarin saya disuruh doain ada seorang bapak. Belum lama. Belum percaya Tuhan. Susah percaya Tuhan. Gak mau, keras. Ayahnya ini, satu-satunya di keluarga yang belum terima Tuhan. Saya suruh doain dia. Pak, bisa gak doain papa saya untuk terima Tuhan? Di rumah sakit. Saya berangkat. Saya gak tahu bagaimana caranya. Saya melangkahnya dengan iman. Di hari itu, di saat itu saya doain, dia nangis. Dan dia terima Tuhan. Dan dia bilang dia mau dibaptis. Kenapa? Kita nggak pernah tahu, melangkah aja dengan iman, saudara. We don't know. Betul? Amin. Ada bagian saudara, ada bagian Tuhan. Serahkan bagian Tuhan yang paling berat kasih dia, saudara. Melangkah aja dengan iman. Katakan amin. Terakhir, tinggal dalam kasih karunia. Kalau Anda mau mempraktekkan harus tinggal dalam kasih karunia. From the grace of God. Karena bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Kita melayani bukan karena kita pinter. Kita melayani bukan karena kita pengalaman melayani. Kita melayani karena ada anugerah kasih karunia Tuhan. Yang memberi kemampuan kepada kita sampai hari ini. Maka ketika Anda melayani, Anda tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Karena Tuhan memberi kemampuan ekstra buat saudara. Yang membuat Anda tidak bisa menjadi bisa. Divine enablement kalau bahasa Inggrisnya. Kemampuan yang ilahi yang Tuhan berikan buat saudara. Siang ini, maukah Anda berkarya, berdampak dari hidup saudara bagi orang lain? Jadikan hidup saudara, mau dimanapun. Di kantor, di pekerjaan, di bisnis. Dalam Anda punya profesi, jadi dokter kah, jadi lawyer kah, jadilah berkat. Sebagai penutup kesaksian saya diingatkan satu kesaksian saya. Sedikit aja. Saya tahu waktu sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Waktu saya masih bekerja di bank, pagi-pagi jam 9, anak buah saya datang, duduk di depan meja, di depan saya, kursi situ. Dia kasih file kredit untuk perpanjangan. Saya termasuk dalam, waktu itu sebagai kepala cabang dan GM, General Manager, termasuk di dalam komite kredit. Saya harus menangani kredit, karena kredit ini perpanjangan. Dia bilang, Pak di depan nasabah nunggu. Ini untuk perpanjangan kredit, gak ada masalah, semua sudah jalan oke selama ini. Bapak tinggal lihat sebentar, tinggal tanda tangan. Oke. Saya waktu melihat, tiba-tiba Roh Kudus tuntun saya. Doain orang di depan kamu, anak buahmu sekarang. Doain. Kenapa? Tuhan bilang doain. Tuhan gak kasih tahu kenapa, Tuhan cuma mau kasih tahu, lu doain aja, melangkah aja dengan iman. Saya geser tuh file,
Anak buah saya liatin saya, Pak mereka tunggu di depan. Saya nggak ladenin loh, saya ajak dia ngomong. Sedikit, ajak ngomong, Roh Kudus pimpin saya bicara. Tiba-tiba saya lihat matanya berkaca-kaca. Air mata turun. Mulai sesenggukan. Berarti Tuhan melawat di pagi hari. Saya keluarkan tisu saya. Makin seru dia nangis. Makin saya biarkan aja Roh Kudus bekerja. Lalu saya telepon sekretaris saya, tolong kalau ada telepon hold di sana, karena ada sesuatu penting di ruang ini. Sekretaris saya nggak tahu di depan kenapa begitu. Setelah selesai nangis, saya bilang gini, mau nggak kamu saya doain? Dia lihat saya, Bapak doain saya? Iya, kenapa? Dia nggak tahu kalau saya ini melayani Tuhan, saya belum jadi pendeta waktu itu. Maksudnya belum full time. Saya doain. Makin kejer saya doain. Setelah selesai, saya tanya setelah tenang. Kenapa kamu nangis? Dia bilang, Bapak punya ngomongan menusuk hati saya. Wah, menusuk gimana? Saya ini dulu aktif pelayanan di gereja. Tapi saya sudah tinggalkan Tuhan. Nah, saya sudah tinggalkan Tuhan lama. Tapi ketika Bapak bicara, saya diingatkan kembali bagaimana Tuhan mengasihi saya. Dia nangis habis-habisan. Selesai itu saya cuma bilang gini, waktunya Tuhan mengasihi kamu. Mulai hari ini, balik melayani. Dia bilang, ya Pak, amin, saya akan melayani kembali. Baru saya lanjutkan file kreditnya, saya tanda tangan, selesai. Tuhan bisa pakai di mana aja Anda mau pakai. Persoalannya mau enggak? Kita membuka diri untuk dipakai oleh Tuhan. Jadilah berkat. Bukan cuma maunya diberkati. Coba bilang jadi berkat. Coba bilang saudara-saudara, jadi berkat bro, sis, jadi berkat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.